Kenapa Bapak kok harus ngurusin Kan saya orang Jawa Barat. banjir Jakarta, banjir Bogor? Hebat gitu loh. Iya. Hebat Bapak ini. Saya orang Jawa. Jadi Bapak bertanggung jawab Ya, terhadap lingkungan. Ya kan? Agar tidak banjir, Bapak punya gagasan. Ya. Bikin tol air. Kenapa tol? Ya kan kemarin Pak Jokowi bikin tol tapi apa untuk air mobil. Sekarang saya bikin tol tapi Bikin tol untuk ya, air. nanti saya tengok ya sama PUPR ya. Ya kenapa tol Pak? Karena Bapak laki-laki. Kalau perempuan til. Kali ini viral di Jawa Barat setelah seseorang menyarankan kepada Kang Deddy Mulyadi untuk membuat jalan tol air untuk mencegah banjir di Jabodetabek. Bapak tua itu terinspirasi oleh kakeknya zaman dulu. Ketika mengambil air jarak antara rumah dengan sumur lumayan jauh, berangkat dari situ beliau mencetuskan terobosan tentang jalan tol air yang fungsi dan kegunaannya sangat banyak manfaatnya, terutama untuk menanggulangi banjir. Ini adalah saran yang menurut saya sangat brilian sekali, karena di negara besar Eropa juga menerapkan jalan tol air, terutama di Belanda. Dan di Indonesia sendiri yang sudah menerapkan tol air adalah di daerah Yogyakarta. Namun sayang itu warisan zaman Belanda dulu. Untuk Indonesia sendiri belum pernah membangun jalan tol untuk air. Depok, masalahnya apa? Saya banjir ini Pak. Banjir. Ya. Banjir apa di Depok? Satu apa Pak? Katulampa. Terus? Ini ada gambarnya ada. Katulampa banjir. Kemungkinan banjirnya Katulampa, berarti sungainya di atasnya mana? Ya ini kan kalau ada jalan tol untuk Jokowi di bawah. Kalau ini air Pak, ini air mau di jalan tol Pak. Bapak di Katulampa. Ya. Terus kemudian banjir yang kemarin. Sok jelasin ke saya. Ini ada jalan tol, tapi jalan tol untuk Ini jalan tol? Ya, untuk air Pak. Ini tol air. Ya, ini yang di atas. Ini jalan tol air. Ya, tol air ini. Nah, terus? Ini dari Bogor sampai Jakarta ini Pak. Ini sudah terbangun. Makanya ini mungkin mau Bapak yang anu. Oh, ini Bapak usulan. Iya, usulan. Jadi usulan pada Gubernur Jawa Barat bahwa ya kan, agar Depok tidak banjir, dibuatkan tol untuk air. Ya, begitu? Betul. Yang menghubungkan antara Bogor dan Jakarta. Ya. Bapak punya analisis ini dari mana? Saya ada ini Pak. Apa? Saya ada. Enggak, tenang aja. Tenang aja. Udah tahu Pak, udah tahu, tenang aja. Makanya Pak Kismanto, Bapak punya analisis bahwa ini harus dibangunin tol air dari mana? saya itu inget kan Pak, inget mbah saya Pak. Loh, dari leluhur kan? Ya. Ya wis, nih ilmunya dari Ini leluhur. Mbah. Dari mbah. Ini mbah saya. Ya si mbahnya ngajarin apa sama Pak Kismanto? Mbah itu kan kira-kira satu kilo baru ada air Pak. Nenteng air gini. Jadi baru saya pakai bambu nih Pak. Kelas 6 nih, kelas 6 SD saya Pak. Ini di Gunung Kidul. Di Jawa Tengah nih Pak saya. Ya, Jawa Tengahnya mana? Magelang. Sebelah mana Cisompet Magelangnya? Iya. Berapa? Ya, dari Cisompet ke Magelang sebelah mana? Ke utara Pak. Iya. Dari Cisompet kalau ke Magelang turun dulu, nanti masuk Bandung masuk tol nanti masuk Cisumdawu, masuk tol langsung Jawa Tengah. Ya, ini mbahnya. Mbah di Jawa itu bawa air ditenteng. Jauh kan jaraknya. Ya, makanya. Nah, pakai lodong. Ya, betul. Nah, kan? Kesimpulan sekarang jadi tol air gimana? Nah, ini inget dari tol ini, saya inget ke sini Pak. Inget Pak Deddy gitu makanya. Ini Pak Deddy. Ingatnya emang ketemu di mana? Kan saya ke Bekasi Pak. Oh iya yang Saya 3 kali Bekasi. Oh iya yang waktu itu 3 kali. ngasih surat juga. Ya ini aja tolong. Oh, ngasih surat cinta. Betul. Oh, ya wes. Jadi harus bangunin tol air. Saya ke Bandung kemarin saya nggak ketemu Bapak. Kenapa Bapak kan orangnya Depok. Ya. Kenapa Bapak kok harus ngurusin Kan saya orang Jawa Barat. banjir Jakarta, banjir Bogor? Kan Hebat gitu loh. Iya. Hebat Bapak ini. Ya, saya orang Jawa Depok, Jadi Pak. Bapak bertanggung jawab Ya, terhadap lingkungan. Ya kan? Agar tidak banjir, Bapak punya gagasan. Ya. Bikin tol air. Tol air. Kenapa tol? Ya kan kemarin Pak Jokowi bikin tol tapi Bapak untuk air mobil. Nah, sekarang saya bikin tol tapi Bikin tol. untuk Ya, air. nanti saya tengok ya sama PUPR ya. Ya. Ya kenapa tol Pak?
karena bapak laki-laki Pak. Kalau perempuan til. Masih ada dia. Mau menyampaikan ini ada Apalagi? Gunung Pangrango. Pangrango terancam kenapa? Sama ini ada pembangunan. Apalagi di Pangrango ada apa? Pembangunan ada Yayasan Bina Umat membangun bangunan 3 lantai. Oh, Tanpa izin, tanpa sertifikat. ya, di Pangrango berarti. Udah Pangrango masuk Nah, ke ini Desa Tangkil, Kecamatan bukan, Tangkil. berarti wilayahnya wilayah Pak Menteri. Kehutanan Ibu ya? Jawa Barat, Bogor, masuk Kabupaten Bogor. Enggak wilayahnya kekuasaan kewenangannya kewenangan kehutanan. Oh bukan, masuknya ke ini ya berbatasan dengan kehutanan. Iya, artinya di bawah Gunung Pangrango. Iya, betul. Ada yayasan Bina Umat. Bina Umat Iya. membangun Membangun kemudian bangunan 3 lantai sampai 35 hektar. Berapa hektar? 35 hektar. Ilegal. Dia Ilegal. dapat tanahnya dari mana? Nyerobot. Nyerobot tanah siapa? Tanah warga. Tanah warga apa tanah kehutanan? Bukan, tanah ada yang pemilik Erpak nomor 62. Oh, Erpak. Iya, Oke. serobot sama Sudah dia. sertifikat ya sekarang? Belum, sampai sekarang belum dan tidak Nanti punya IBMB, tidak punya PBG, Oh, tidak iya, ada AMDAL dilihat. dan mengakibatkan banjir pada warga dan mengakibatkan juga kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih Serta desa ada ini tanah ya. longsor ya. Desa Tangkil. Pak Kasat, Pak Kasat. Nanti dicek ya. Ini nih ada pengaduan. Nih. Siap. Lereng Gunung Pangrango Bina Umat. Nah, ini 35 5 hektar. hektar. Ini bagus nih, sekarang warga sudah mulai berani. Dulu nggak ada yang berani, Pak. Siap. Oh, ini berkat Pak Kasatnya berani, jadi warganya berani. Ini sudah kirim surat ke Pak Bapak awal Februari tanggal 24 Oh ya udah, kita tindak lanjuti habis lebaran tapi ya. Siap. Kita lebaran dulu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Salam Pramuka. Saya Muhammad Rizky Liansyah selaku tim unit Wartas Segat Watcam Kabupaten Bogor sedang berada di Puncak Bogor. Dan di sini juga saya sedang bersama Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Deddy Mulyadi. Pak izin untuk wawancara Pak. Ya, sok. Untuk yang pertama kami jalan ya. Ya, Pak. Jalan. Untuk yang pertama Pak, Semoga dari saran Bapak itu bisa menjadi inspirasi untuk Kang Deddy Mulyadi. Dan hebatnya beliau menerima saran dengan tangan terbuka dan rendah hati. Jarang sekali pemimpin lainnya bisa menerima saran dari warga sipil karena bisa jadi merasa tidak punya ide dan gagasan untuk mengambil saran orang. Inilah hebatnya Kang Deddy bisa dengan santai menerima masukan dan saran dari warga. Bisa jadi itu adalah hal yang luar biasa ketika bisa dijadikan kenyataan oleh Kang Deddy Mulyadi. Semoga dari saran Bapak ini, Kang Deddy Mulyadi bisa menganalisis dengan cermat agar bisa menjadi terobosan yang sangat fenomenal di negara Indonesia. Mungkin jika terrealisasi ini pertama dan satu-satunya di Indonesia,